Audio Jungle. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Enggak. Acong, thank you Acong sudah bergabung. Ada Acong, ada siapa itu namanya nggak bisa dibaca. Sallallahu ala Muhammad. Saya mau membuat rumah perjuangan tentang toleransi dan perdamaian, tentunya di bawah naungan Pancasila, karena Pancasila itu sendiri menjamin ya kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Ketika kita mampu menghargai sebuah perbedaan, maka kita akan memiliki jiwa toleransi. Dan ketika kita memiliki jiwa toleransi, maka kita akan diikat dalam sebuah satu kesatuan, yaitu NKRI, kan gitu ya. Indonesia ini memang adalah rumah besar bagi semua rakyat Indonesia yang agamanya berbeda-beda, yang sukunya berbeda-beda, yang budayanya berbeda-beda. Begitu ya. Itulah Indonesia. Jadi kita tidak boleh alergi dengan yang namanya perbedaan. Hari ini kita harus sedih dan menangis di mana ada sebuah pikiran ya, pendapat, ide dipidanakan. Bagaimana bisa seseorang yang karena pikirannya, karena sebuah pendapatnya, karena sebuah fahamnya, dia dipenjara? Ini ada sebuah kemunduran dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang katanya Indonesia ini adalah merupakan negara Pancasila. Yang jelas-jelas Pancasila menjamin kebebasan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing ya. Kita sebagai jurnalis harus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk mempunyai sikap toleran dan buang jauh-jauh sikap intoleran. Karena bangsa ini dibangun berdasarkan persatuan. Ya, masih ingat dengan Sumpah Pemuda? Tentu kita semua masih ingat dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Siapa
yang melakukan Sumpah Pemuda adalah mereka yang berbeda suku. Ada Yong Java, ada Yong Ambon, ada Yong Batak, ya, ada Yong Minahasa, ya. Mereka semua berbeda-beda, ya, tentu saja berbeda karakter, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, namun mereka bersatu dalam kesepakatan bersama, yaitu berbahasa satu Indonesia, bertanah air satu Indonesia, gitu ya. Itu adalah sejarah berdirinya bangsa ini. Semestinya sejarah berdirinya bangsa Indonesia dari berbagai suku, budaya, itu terus dijaga semangatnya, ya. Jadi kita harus menjaga keberagaman, menjaga pluralitas, ya. Tidak perlu kita memimpikan atau memaksa orang untuk sama dengan kita, karena itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau impossible, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam sebuah bangsa yang memang pada awal kelahirannya itu dibangun dari perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan yang besar yang mampu mengusir para penjajah. Mengapa bangsa Indonesia mampu bisa merdeka? Karena setiap suku bangsa, setiap suku yang ada membuang ego kesukuannya, membuang ego budayanya. Hanya satu yang mereka tekadkan adalah Indonesia yang merdeka. Maka mereka bersatu, ya. Walaupun berbeda, mereka bersatu. Itulah ruh bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Bangsa yang berbeda-beda, namun dalam satu tujuan, untuk memajukan Indonesia. Az-Zaitun mesin perdamaian, jangan kalian ganggu, lihatlah karya nyatanya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, kebebasan dalam memilih agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Thank you. Untuk siapa nih? Oh, Bang Santo, keren Bang Santo. Itu dia, baru Wong Kenen namanya. Ini baru namanya orang Indramayu nih. Mantap. Bang Santo mantap ya. Gitu. Saya beritahu kepada seluruh masyarakat Indramayu, ya, makanya banyakin orang Indramayu, Kak Bang Santo, ya. Az-Zaitun berdiri untuk orang Indramayu dan bangsa Indonesia, ya. Ada 3 desa yang diberdayakan oleh Mahat Az-Zaitun dalam program pertanian terpadu, ya.
Mereka diberikan lahan, mereka diberikan bibit, mereka diberikan pendampingan untuk bertani, mereka juga diberikan pupuk. Setelah panen tiba, dikeluarkan biaya operasional, lalu hasilnya dibagi dua, 50-50. Bukankah itu sesuatu bagi masyarakat Indramayu? Bukankah itu sebuah realitas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali orang-orang yang pikirannya cepat, alias pikirannya itu dangkal, ya, dan tidak mau menerima sebuah fakta kebenaran, gitu ya. Itulah kontribusi Az-Zaitun kepada masyarakat sekitar yang ada di sekitaran Mahat Az-Zaitun. Belum lagi kontribusi Az-Zaitun kepada pemerintah, ya. Dilaporkan bahwa pajak Az-Zaitun untuk pajak bumi dan bangunan itu mencapai 400 juta. Dan swadaya desa, ya, Az-Zaitun memberikan swadaya, memberikan sumbangan kepada desa 2 miliar selama 5 tahun, ya. Namun apa yang terjadi? Jalan menuju pesantren Mahat Az-Zaitun rusak parah, bergelombang seperti Laut Cina Selatan. Lalu dikemanakan uang swadaya yang diberikan oleh Mahat Az-Zaitun? Dikemanakan uang PBB yang diberikan oleh Mahat Az-Zaitun? Patut diduga uang tersebut diselewengkan atau dikorupsi oleh pejabat terkait. Ini ada tugas kalian, wahai LSM, ormas, wartawan yang ada di Indramayu. Ya, selidiki itu semua. Kalau kalian mengaku sebagai ormas dan LSM, itu adalah tugas kalian melakukan social control, mewujudkan negara ini menjadi negara yang good governance, negara yang bersih. Itulah tugas kalian, ormas, LSM. Bukan kalian berdemo di pesantren. Pesantren kalian demo. Para pengguna anggaran, pejabat negara, tidak kalian demo, ya. Seharusnya usut itu. APBD Indramayu dikemanakan itu? Sehingga kemiskinan pun sampai saat ini masih melanda masyarakat Indramayu. Sementara Abdus Salam Panji Gumilang dengan konsep pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikannya ingin mengangkat harkat martabat wong Indramayu. Hal ini dibuktikan tadi ribuan petani dari desa sekitaran Mahat Az-Zaitun diberdayakan dari tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan dari bertani. Itu adalah fakta, bos.
Ya, bagaimana? Tapi nggak ada pegawainya yang orang Indramayu. Siapa bilang? Yang mengatakan tidak ada pegawainya orang Indramayu. Berarti kalian nggak pernah ke sana. Saya ini wartawan, bicara tuh by data, ya. Ngadu data sama saya. Ketemu sama saya, kamu ya, di mana? Ini bukan wartawan kaleng-kaleng ya. Berani nggak ketemu sama saya, ngadu data dengan saya ya? Saya bawa Anda kepada ribuan petani, warga desa Mekarjaya, warga desa Sukaslamet, warga desa Gantar. Saya bawa Anda. Jangan bicara asal buka mulut saja, ya, malu, ya. Kualitas bicaramu itu menunjukkan kualitasmu, ya. Jadi kalau Anda bicaranya asbun, ya itulah kualitasmu, ya. Nggak ada orang Indramayu bagaimana? Siluman. Yang buat kapal saja orang Indramayu, bos. Bagaimana bukan orang Indramayu? Perkara dia tidak bekerja di Al-Zaitun, kendalanya juga satu, tidak boleh merokok. Kan begitu. Tidak boleh merokok. Tapi masih ada kok orang sana yang mau mengikuti aturan. Makanya kita bicaranya data. Ya. Al-Zaitun juga membuka sekolahan pusat kegiatan belajar masyarakat ya di Cibanoang. Itu juga adalah sumbangsi atau sebuah perjuangan Al-Zaitun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Membuka sekolah dewasa ya di Cibanoang sana yang bayarnya bisa pakai apa saja ya, pakai hasil pertanian. Bisa pakai jagung, bisa pakai beras, begitu. Alaihi wasallam. Kalau uang yang 349 T ini bisa dikembalikan kepada negara, sebenarnya kaya tuh Indonesia ya. Bisa bayar utang Indonesia tuh, ya. Sayang nih Prof Mahfud sepi aja ini yang 349 T ini. Nggak ada kabar-kabarnya ini. Malah rekening pesantren diblokir.